Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dilakukan terhadap saya ini adalah contoh bagaimana ya institusi kejaksaan, institusi aparat yang belum dewasa. Namanya pemerintah itu, pejabat itu harus tidak boleh anti kritik. Itu harusnya semestinya gitu. Ya, jadi kita harus ingat bahwa kita ini adalah tuannya. Kejaksaan berpikir ngelaporin Alvin Lim, wah dia tersinggung. Dia lupa bahwa mereka adalah pelayan saya, pelayan masyarakat. Gaji-gaji kejaksaan, kepolisian, hakim itu dari pajak kita semua. Kita inilah tuannya. Masyarakat inilah tuannya, mereka adalah pembantu. Mana ada pembantu kita bilang, tolong dong beresin piring. Kamu mencemarkan nama baik saya ya. Terus lapor polisi. Apaan itu? Ya, terus kalau kita tiba-tiba lihat pembantu kita yang tadinya miskin, tiba-tiba bisa beli Mercy, bisa beli Alphard, terus kita tanya uangnya dari mana, bisa galakan dia. Ya, boleh dong kita curiga apa jangan-jangan ada yang mencuri nih barang kita nih. Ya, inilah yang terjadi teman-teman ya. Jadi kita harus stand up di sini teman-teman. Semua harus bersatu dan jangan hanya yang tua-tua, yang muda-muda harus bersatu. Dan kenapa teman-teman lihat mungkin di ruangan ini ya, saya minoritas. Tapi saya kasih tahu teman-teman ya, banyak minoritas Chinese dan Kristen pun yang rindu akan pemerintah yang bebas korupsi. Jadi bukan kalian yang pribumi saja yang peduli akan negara ini, kami juga peduli. Ya. Oke. Makasih teman-teman. Saya mau ingatkan kita semua satu orang Indonesia. Kita penghuni di negara ini, jangan sampai kita dijajah oleh oknum aparat kita sendiri. Itu yang saya mau. Kita harus bersatu. Mau beda agama, mau beda ras, kita sama-sama satu orang Indonesia. Kecintaan kita sama. Saya rela di penjara, saya rela. Terima kasih. Luar biasa. Saya bilang, kalau kematian saya bisa memperbaiki Indonesia, saya rela. Luar biasa, Bapak Alvin Lim, satu pandangan kritis, harapan dan mungkin pesimis ya terhadap apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam kerangka memang ada persoalan misalnya sambu atau selanjutnya. Nah, ini catatan penting bagi kita. Apa yang disampaikan, kita dalam satu, dan perbaikan ini butuh tanggung jawab bersama, dan kita harus mulai itu. Itu yang saya tangkap dari Bung Alvin. Kesempatan berikutnya, Bung Bujok. Oke, terima kasih. Jadi dari 20 penjara sudah jelas ingin melakukan perbaikan kepada polisi, bukan membunuh polisi tapi memperbaikan. Kalau memperbaiki polisi, saya mencoba melihat anggarannya ya, anggaran polisi per tahun dari APBN. Sebetulnya misalnya tahun 2002 ini anggaran polisi itu sampai 111 triliun. Ini memang besar. Tapi memang kalau dibandingkan dengan TNI itu tahun 2011 itu sampai 133,9 triliun. Tapi itu dibagi Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Jadi bagi 5 itu. Jadi 133 itu bagi 5. Tapi kalau polisi 111 triliun itu buat mereka sendiri gitu. Dan ini
117 ini sekitar 58,7 triliun, 53,7 triliun itu untuk gaji pegawai mereka. Jadi 50% itu untuk gaji, gitu. Maka anggarannya banyak untuk gaji. Nah, tahun 2023 itu anggaran polisi itu turun malah. Jadi APBN yang dibahas di DPR saat ini itu malah hanya 107 triliun. Jadi kalau hari ini 2022 111 triliun, besok lagi dibahas 107 triliun gitu. Jadi ada penurunan karena dianggap besok kita resesi tahun 2003 itu. Maka diturunin mungkin anggaran polisi gitu. Nah, anggaran polisi ini gitu ya. Kalau kita mau melakukan reformasi polisi ini, gitu, anggarannya juga ini dalam pengadaan peralatan itu tidak jelas. Mereka kan untuk keamanan ya, tapi peralatan yang mereka beli itu sama dengan TNI, gitu loh. Ini kira-kira ke depan ini TNI sama polisi bisa beradu konflik, karena senjatanya sama-sama. Apa yang dimiliki polisi, apa yang dimiliki TNI, polisi pengen itu juga. Gitu. Udah itu polisi sekarang ini mengembangkan batalion BRIMOB. Untuk apa batalion BRIMOB? Untuk ngebutin mahasiswa, gitu kan? Gitu. Ikut perang di Papua. Ngapain perang di Papua? Ada TNI kok, gitu loh. Nah, itu makanya polisi ini saat ini udah selain tadi kebijakan Satgas Khusus itu meleset, ini juga kebijakan pengadaan juga itu banyak meleset. Jadi polisi hari ini bukan polisi sipil, tapi polisi yang akan baju tentara. Ini berbahaya sekali buat kita ke depan, kayak gitu. Nah, apalagi polisi setelah tangan Tito ini terlalu politis, gitu ya, politis. Di mana politisnya? Di Malaysia, atau aku bicara undang-undang kita, kalau kita mau demo, itu kan cukup melapor. Gitu, melapor ke polisi. Itu artinya apa? Artinya polisi jangan campur kepada kita mau demo dimanapun. Hanya kita memberitahu. Itu artinya polisi nggak boleh masuk ke politik, gitu. Tapi sampai sekarang polisi sekarang itu masuk ke politik. Udah itu kemarin ada tokoh-tokoh kita di Supersip dijadikan Supersip, gitu kan? Dijadikan tersangka, gitu. Dan semua ditangkapin, apalagi masa undang-undang IT. Undang-undang IT itu politik, itu polisi nggak boleh masuk ke situ, kayak gitu. Di Malaysia, kalau politik itu polisi nggak bisa masuk, tapi ada tim khusus, gitu ya, tim khusus yang membuat kebijakan, gitu. Apakah ini politik atau tidak? Itu yang menentukan. Di sini enggak, polisi pendekatan politik, gitu loh. Orang keamanan, ansip, masuk politik. Kacau balau. Jadi apa? Jadinya dipergunakanlah oleh presiden, dimanfaatkan oleh Jokowi untuk melindungi diri dia. Itu yang terjadi saat ini. Jadi polisi ini adalah tameng presiden untuk saat ini. Makanya waktu kejadian Sambo pertama kejadian, itu presiden, Menteri Polkam itu ikut-ikutan untuk mendorong untuk dibuka kasus Sambo ini, gitu kan? Kenapa? Karena menganggap Sambo ini adalah geng dari Sulawesi yang dipimpin, yang bagiannya ada Yusuf JK. Mereka takut, gitu. Makanya didorong terus oleh Mahfud MD, didorong oleh Jokowi, gitu kan, supaya ini dibuka Sambo ini. Ternyata setelah dibuka, malah terbuka judi, 303 terbuka, narkoba terbuka. Ini seperti menambah kekuasaan. Makanya sekarang presiden sama Menko Polhukam nggak ngomong apa-apa lagi. Apa yang terjadi sekarang? Nggak ngomong apa-apa lagi udah. Karena mereka takut polisi semakin dikuliti, semakin disikat, dibantai oleh publik, kekuasaan Jokowi semakin merosot ke bawah. Itu yang terjadi, itu yang ditakuti saat ini. Makanya Mahfud MD nggak berani ngomong tentang polisi, tentang Sambo, kayak gitu. Itu yang terjadi saat ini. Makanya ini teman-teman ini memang bagus semua. Kita minta supaya polisi ini direformasi, undang-undangnya dibikin, dan kepolisian sebagai lembaga jangan lagi di bawah presiden.
gitu ya, tapi harus di bawah lembaga kementerian seperti TNI gitu. Itu lebih penting di tahun ke depan gitu ya, sambil kita sentuh-sentuh sedikit kasus Abu itu gitu. Mungkin itu aja, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Uco. Menarik bahwa polisi akan pegang kekuasaan dan dijadikan alat oleh kekuasaan. Jadi itu yang tersirat yang disampaikan oleh Bung Uco. Ya, maaf kawan-kawan sekalian, ada trouble audio. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bung Uco tadi terkait soal besaran anggaran itu belum sepadan dengan apa yang dilakukan oleh perubahan atau terjadi perubahan di institusi Polri. Justru dengan anggaran yang besar itulah banyak bermunculan persoalan-persoalan baru. Polisi seolah-olah jadi semacam sumber persoalan atau sumber masalah gitu. Itu satu pandangan yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bung Uco. Kesempatan berikutnya saya berikan pada Bung Putri Sitompul. Dia adalah praktisi dan dosen hukum pidana dari Universitas Indonesia. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merujuk kepada tema diskusi kita siang ini ya. Bagaimana kita melacak dana-dana yang katanya yang diduga itu dari uang judi yang ada beredar di pimpinan Polri. Saya kira ini bergantung kepada politik hukum penegak hukum, ya. Politik hukum penegak hukum kita di sini kita tahu ada penegak hukum itu Polri, Kejaksaan dan KPK. Nah, dalam aliran uang yang ini saya kira sangat sederhana sekali ya. Kalau sudah PPATK mengumumkan mengenai uang yang ada kayak yang diduga ya, kita mesti tanya persisnya apa ya. Katakanlah yang menurut PPATK adalah uang rekening gubernur di di oknum-oknum pejabat-pejabat di Mabes Polri itu. Kalau diibaratkan main bola, informasi yang diberikan oleh PPATK ini goal getter lawan sudah melewati kiper, dia sudah berhadapan langsung dengan gawang yang kosong, ya kan? Kalau mau di tackle juga pasti penalti dan kena kartu merah orang itu, karena dia udah ada berhadapan dengan siapa-siapa. Jadi yang saya mau katakan, ini kan sebenarnya mudah. Jadi pintu masuknya kalau susah-susah kita harus nyari perjudian. Yang gampang saja, yaitu gratifikasi. Yang paling gampang, artinya polisi itu menerima hadiah. Ya, dia nggak peduli apakah ini ada kaitan dengan tugasnya atau tidak. Kalau dengan nggak ada tugasnya kena suap, ya kan? Tapi kalau misalnya ada persekongkolan, lebih berat lagi, kena pasal 3 penyalahgunaan kewenangan. Jadi menurut pendapat saya, ya ini kita dorong saja, ya kan, supaya ada pemeriksaan gratifikasi yang mudah. Saya kira tadi rekan Alvin bilang sudah ketemu dengan orang yang memberikan minjem jet, itu kan udah pemberian gratifikasi. Sama halnya dengan Firly dikasih pinjam helikopter. Mestinya Firly itu kena gratifikasi. Kenapa Firly itu cuma pelanggaran etik dimaafkan?
Ya kan, kalau yang lain itu udah urusannya udah ini. Jadi saya kira nggak, saya berpanjang-panjang gitu ya. Ini saya kira ini lebih banyak dari Biorka ini ya. Alvin ini saya kadang-kadang dulu Alvin Lee teman saya yang depan bukan gitu, ya kan. Nah ini ada Alvin Lee yang lain gitu loh ya. Jadi saya kira apa yang ini kan karena kita tanya saja ini dia betul kan ketemu dengan orang yang memberi apa kasih pinjam, betul nggak Bu? Betul di Singapura. Ya udah dong, kena di situ baru pintu masuk. Ya diperiksa semuanya, gratifikasi, kenapa susah? Nah, jadi saya kira itu aja ya. Kemudian saya akan menyinggung secara agak lebih global mengenai pemisahan Polri dari ABRI. Di sini saya kira ada saksi hidup ya, hadir di tengah kita yang namanya, ya saya kira ini ya, Aryadi ini, dia ini 11-12 dengan Gus Dur gitu. Ya ini dia kawan dekatnya Gus Dur, ya kan. Kita tahu bahwa waktu reformasi itu kita nggak pernah minta polisi itu dipisahkan dari ABRI. Yang kita tuntut itu adalah penghapusan fungsi ABRI. Jadi kalau sekedar refresh saja, tuntutan reformasi yaitu pertama-tama pembatasan KKN, ya terutama ya memang kita nggak pertama-tama yaitu ada menurunkan Soeharto gitu. Keduanya pembebasan KKN itu korupsi, kemudian hak asasi manusia, ya kan, dimana di dalam hak asasi manusia itu ada demokrasi, dan terakhir itu kita minta ada penghapusan di fungsi ABRI. Nah, jadi waktu itu di dalam sidang istimewa MPR tahun 99 ya, di mana dikeluarkan di dalam sidang istimewa itu dikeluarkan TAP MPR mengenai pemerintahan yang bersih dan GBA, itu disebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia 98 itu yang karena ada reformasi itu karena tidak adanya hak asasi manusia ya, kemudian ada kekuasaan yang totaliter ya, otoriter ya kan, dan adanya ABRI, ekonomi fungsi ABRI itu karena itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara sedang istimewa. Jadi ya publik ya, saudara-saudara sekalian bisa saja tinggal cari di Google keputusan atau sidang istimewa, keputusan sidang istimewa tahun 1999 mengenai pemerintahan bersih bebas KKN gitu ya. Nah, jadi yang mau katakan, tetapi ya kawan-kawan dikelilingi oleh Gus Dur ini, satu diantaranya Aryadi itu ya mendorong supaya polisi keluar dari ABRI, ya nggak, karena TAP MPR dan undang-undang waktu itu belum ada. Jadi ini semata-mata karena apa ya, politik hukum Gus Dur menginginkan polisi itu lepas dari ABRI, angkatan bersenjata, dari militer, karena polisi itu bukan militer, bukan army, tetapi dia adalah penjaga keamanan masyarakat ya. Nah, jadi supaya jangan, karena waktu itu persepsinya karena belum ada amandemen undang-undang dasar, presiden sebagai mandataris MPR ya kan bisa memanfaatkan polisi sebagai penegakan hukum sebagai menjaga kepentingan politiknya itu, tidak ya, apa yang seperti Ustaz Qaddafi katakan, ini kalau memang betul kayak begitu, ya itu kan kita kembali lagi kepada sejarah yang lama itu. Kenapa? Jadi Gus Dur itu, ya kan, melepaskan itu karena pertama-tama dengan pemikiran demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, tetapi, ya kan, polisi itu ya berkhianat terhadap Gus Dur. Ketika Gus Dur mengganti Kapolri nggak mau ganti. Ya kan, kita masih ingat waktu itu pergantian
dari Kapolrinya itu siapa ke Imantoro ke siapa? Hairudin. Jadi itu kan sebenarnya sudah ada pembangkangan terhadap presiden pada waktu itu. Jadi kalau Ucok katakan tadi bahwa sudah berpolitik, ya bukan baru. Waktu Gus Dur aja juga sudah berpolitik waktu itu. Nah, jadi saya ingatkan lagi kepada ya bukan hanya ada yang hadir di sini dan atau yang menyaksikan di YouTube, kepada seluruh bangsa Indonesia kita ingatkan bahwa cita-cita Gus Dur memisahkan polisi dari angkatan bersenjata, dari ARMY, adalah dalam kerangka negara hukum, rule of law, dan untuk memisahkan demokrasi. Jadi itu yang yang saya ingatkan aja. Jadi saya kira saya tidak berpanjang lebar, harus saya nanti ini saya kira di sini ini pembicaranya lebih hebat dari Biorka saya kira. Ya, kan? Dan tapi saya kira begini juga ya, dalam kesempatan ini ya apa yang disampaikan Alvin secara terbuka bahwa dia adalah minoritas misalnya, sebenarnya kita mendengar juga nggak enak. Karena kenapa? Karena kita ini sudah negara bangsa, tidak membedakan. Apalagi Alvin Lee ini menyebut kita pribumi, waduh, gitu loh. Wah, anda pribumi, saya ini minoritas. Jadi sudah memberikan barrier. Tetapi secara sosiologis ya kan Alvin ini dia bicara faktanya secara sosial, secara filosofis kita bilang kita negara bangsa, nggak ada yang membedakan. Tetapi ya saya mau ingatkan bahwa bangsa Indonesia sampai sekarang masih terbagi 3 golongan, ya, karena kita masih memberlakukan pasal 131 Indische Strafrecht. Ya, Indische Strafrecht itu adalah undang-undang dasar di Hindia Belanda. Ya, konstitusinya Indonesia lah. Ya, waktu itu pasal 131 IS, ya, Indische Strafrecht, stat itu negara. Di dalam pasal 131 memang terjadi 3 pembagian golongan. 1 golongan Eropa, Belanda yang dipersamakan. Kedua yang dipersamakan adalah Hindia Jauh dan Bumi Putra. Ya, saya nggak tahu ya sejak kapan Bumi Putra itu berubah menjadi pribumi. Ya, tapi teks resmi pasal 131 itu adalah Bumi Putra. Jadi di dalam sistem hukum Indonesia sebenarnya kita itu bukan merupakan kesatuan hukum, kita pluralisme hukum, ya, karena kita ingat, ya, karena secara hukum perdata, ya, penduduk Indonesia itu tunduk kepada hukum yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi apa yang saya mau katakan kali ini, secara filosofi kita negara kesatuan, tetapi dalam faktanya, ya, kita bicara secara yuridis. Sebenarnya kita ada pembagian, tapi itu bagus ya apa yang disinggung oleh saudara Alvin, ya, bahwa dia ini tidak menutup-nutupi fakta yang ada yang diantara kita gitu loh. Ya. Jadi kita memang ini masalah unik ya, gimana kita menyelesaikan ini. Tapi itu kita bukan topik ini ya. Jadi demikian saya akhiri, terima kasih. Masalah. Terima kasih Bung Putri. Hal menarik Bung Putri sebenarnya menyampaikan terkait soal aliran dana 303 ini jelas, laporan PPATK jelas, kemudian siapa penerimanya jelas. Artinya kemana aliran 303 itu jelas. Apakah dipakai untuk kekuasaan? Nah, itu belum bukti. Nah, saya pikir kesempatan berikutnya ada Bung Haryanto. Dia adalah sebagai komite pengawal presisi Polri. Mungkin melihat
satu kasus, bukan satu ya, tapi kasus Sambo kemudian 303 ini bagaimana dalam pandangan sebagai pengawal presiden? Silakan. Diskusi dengan warga ya, mereka bilang 303 ini bukan lagi hal baru, ini sudah rahasia umum bahwa ada oknum-oknum aparat yang melindungi. Nah, yang lebih mencengangkan ini ketika kami menelusuri, kami menemukan di Jakarta sendiri ada 36 titik, bahkan ada yang berada di perbatasan Tangerang dengan Jakarta Barat. Ada di sebuah gedung dan dikelola oleh 3 anak muda. Tapi nggak perbatasan Tangerang dengan Jakarta Barat. Ada di sebuah gedung dan dikelola oleh 3 anak muda. Tapi nggak pernah diusut. Ya, kami juga heran. Kenapa penguasa wilayah setempat, ya mungkin teman-teman bisa menerjemahkan lah, penguasa wilayah setempat tidak menelusuri gedung itu nggak jauh dari perbatasan Tangerang dan Jakarta Barat, di sebuah gedung ya saya istilahkan aja namanya mirip permen karet lah gedung itu ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh, di sekeliling kita ini mungkin saja ada. Kalau kita bicara di mana jauh sekali ya, jadi kita lebih baik menelusuri dari jarak dekat. Selama ini nembaknya jauh, akhirnya nggak dapet. Tiba-tiba ketika muncul soal yang beredar itu ya 303, ada penangkapan di mana-mana. Jadi sebenarnya kalau kita pakai logika terbalik, berarti itu benar adanya. Kenapa setelah viral apa ya bagan-bagan itu baru ada penangkapan? Artinya selama ini ada tetapi pura-pura nggak tahu, ya kan? Bahkan lebih lucu lagi ya, di Sumatera Utara itu di Medan, ya, digerebek orangnya nggak ada, ya kan? Wah gimana tuh? Jadi fungsi intelijen Polri itu di mana? Katanya bandarnya itu sudah kabur ke luar negeri. Terus yang ditangkap itu siapa? Hanya operator, ya kan? Bahkan gedungnya kosong, yang ditangkap yang operator itu kan di Jakarta Utara ya. Kita udah baca semua lah banyak di media. Jadi terhadap 303 ini saya kira jangan hanya menjadi pembicaraan bagi kita semua, tapi kita juga mendorong aparat wilayah-wilayah setempat untuk menelusuri, menindak, yang menangkap. Jangan malah berkompromi. Ini bukan soal halal dan haram, tapi ini soal tindak pidana. Hukum di Indonesia sampai sekarang masih melarang adanya praktek perjudian. Saya kira kurang lebih dari itu aja dari kami, bisa nanti kita tambahkan setelah ini. Terima kasih. Terkait ketiga ini, Nah, kalau aliran itu nanti kan PPATK kan sudah sampaikan sekian triliun itu, ya tinggal diusut aja itu kan rekening-rekening itu. Kalau itu kan kita nggak punya kapasitas ya kan untuk menelusuri itu, tapi dari yang kami sebutkan tadi ditelusuri dong yang 36 titik itu ya kan. Bahkan yang gedung yang saya bilang tadi, ayolah main-main ke sana ya kan, malam-malam ya kan, ngintip, benar nggak itu ya kan? Itu aja sih. Oke, terima kasih Bung Andrianto. Menarik temuan bahwa 303 ini sebenarnya bukan hal baru, tapi sudah lama dan itu hidup di kita dan aparat lingkungan ya, itu sudah mengetahui dan itu mungkin sudah jadi bagian dari itu. Makanya temuan PPATK yang menjelaskan bahwa 155 triliun itu mengalir ke beberapa orang, ke beberapa institusi, ke kelompok-kelompok tertentu, salah satunya adalah Polri, itu memang benar. Jadi Bung Alvin Lee juga ngomong soal itu bahwa 303 juga mengalir ke beberapa oknum Polri. Ya, jadi saya pikir ini menjadi menarik dan memang apa ya, menjadi menarik dan menjadi hal yang krusial bahwa aparat penegak hukum kita juga melakukan soal kejahatan itu, bagian dari kejahatan itu.
Nah, saya pikir kesempatan terakhir sebelum saya kasih ke floor, saya berikan pada Bu Hasan Nasirul. Baik, terima kasih Bung Dini Kuntoro. Saya Hasan Nasirul dari Indonesian Club. Sebenarnya yang disampaikan oleh pembicara-pembicara yang ada di depan ini sebenarnya sudah lengkap. Dalam artian lengkap, persoalan-persoalan pertama yang saya sampaikan di sini adalah persoalan-persoalan hukum ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum itu salah satunya adalah saat ini yang sedang fokus atau sedang disorot oleh masyarakat adalah di pihak kepolisian Republik Indonesia itu sendiri. Akan main hakim sendiri. Jadi ketika ada dugaan anak buahnya atau oknum polisi yang selalu mengawal dia, itu dia melakukan sebuah tindakan yang kita katakan penegak hukum yang sangat cacat, dalam artian melakukan main hakim sendiri, anak buahnya dibunuh atau ditembak oleh oknum-oknum. Persoalan ini terutama seperti yang disampaikan tadi adalah sama Bung Alvin Lim, bukan hanya oknum atau penegak hukumnya saja, tetapi pengusaha maupun orang-orang yang berkepentingan bisnis atau ekonomi ini jarang sekali disebut dan jarang sekali menerima sebuah hukuman yang nyata, kecuali hanya hukum-hukuman yang sudah memang dipaksa oleh publik. Tapi ketika seorang masyarakat atau anggota masyarakat melaporkan kejadian tertentu kepada pihak penegak hukum, ini yang akan menjadi tanda tanya di publik itu sendiri, apakah bisa, ini yang harus menjadi salah satu tekanan di Polri sebagai penegak hukum, sehingga presiden-presiden buruk terhadap kepolisian RI ini dicoreng oleh oknum-oknum yang banyak sekarang muncul di media sosial, baik itu soal oknum-oknum yang melakukan tindak pidana perdagangan narkotika atau membackingi sebuah kasus perjudian maupun kasus tertentu yang lain, maupun tindakan-tindakan yang hal ini dapat diduga berujung kepada sebuah tindakan TPPU atau tindak pidana pencucian uang, karena ketika uang-uang itu menjadi pintu masuk salah satunya untuk menyelidiki apakah dari sumber aliran uang 303 Sambo ini yang didasarkan pertama adalah hasil laporan dari PPATK. Kalau yang kedua, saya melihat bahwasanya bisa didasarkan bagaimana kepolisian Republik Indonesia seperti Bapak Listio Sigit kemarin sampai sempat ditanyakan soal bagan daripada konsorsium 303 itu harus didalami, dan sampai sekarang belum pernah dilaporkan kepada publik atau disampaikan kepada publik apa dan siapa, bagaimana kedalamannya. Jadi ketika 303 itu sudah disampaikan dengan PPATK 155 triliun, bagan itu menjadi salah satu alat untuk memperdalam atau menyelidiki apakah kebenaran dari konsorsium 303 itu benar-benar terjadi, atau memang ada geng atau kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang melakukan tindak pidana tertentu terhadap kasus daripada 303 maupun yang lain seperti narkotika, seperti perdagangan narkoba, maupun tindakan-tindakan pidana yang diduga melibatkan oknum-oknum atau dilakukan oleh oknum-oknum. Sehingga yang kedua, ini mengakibatkan polisi tidak dapat bekerja sendiri, karena ini menyangkut yang seperti disampaikan bahwa di sini harus ada kemauan politik daripada penegakan hukum itu. Dalam artian penegakan hukum ketika sudah tidak dipercaya lagi, dibutuhkan sebuah
tekanan politik dalam artian sebuah klausul politik yang itu tidak bisa dilakukan oleh kepolisian itu sendiri. Nah, salah satunya Presiden Jokowi juga sudah menekankan untuk segera menyelesaikan kasus Sambo ini. Dalam kasus Sambo ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa itu diberikan kewenangan itu kepada Bapak Mahfud MD saat itu. Nah, disinilah Menko Polhukam ini mempunyai suatu legitimasi bagaimana menyelidiki, mengaudit utamanya 303 dari laporan PPATK dengan masuk kepada memperdalam temuan atau memperdalam isu yang beredar di media sosial soal. Jadi dua alat ini sebenarnya sudah bisa menjadi satu klausul dasar untuk menelusuri lebih dalam apakah dana 155 triliun itu mengalir hanya ke oknum-oknum tertentu atau sampai kepada elit-elit politik maupun yang lainnya. Inilah yang menjadi pertanyaan dan publik sampai saat ini masih menunggu. Selanjutnya yang mau saya sampaikan adalah ketika penegakan hukum atau ketika kasus-kasus ini mandek atau lama berjalan, kepercayaan publik atau kepercayaan terhadap pemerintah ini akan berefek terhadap internasional. Dalam artian internasional tidak akan atau sulit untuk mempercayai ketika penegakan hukum di Indonesia tidak dilakukan dengan transparan dan seadil-adilnya. Karena di saat internasional mengalami krisis, itu hanya satu yang dibutuhkan oleh semua negara untuk mendapatkan kepercayaan, yaitu adalah penegakan hukum. Yang kedua adalah bagaimana menegakkan hukum itu tanpa mencederai daripada masyarakat atau rakyatnya itu sendiri. Jadi jangan sampai persoalan hukum ini berefek kepada kondisi sosial di masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi maupun ketidakpercayaan kepada penegakan hukum yang terjadi saat ini. Yang ketiga adalah kita melihat bagaimana dengan dana yang begitu besar yang di APBN atau yang dianggarkan kepada polisian. Apakah dana itu tidak mencukupi untuk menegakkan hukum yang 50% yang lebih daripada untuk gaji yang pegawai kita? Cuma disinilah momentum bagaimana kondisi kasus Sambo ini menjadi pintu masuk mereformasi secara total. Menjadi pintu masuk mereformasi secara total Kepolisian Republik Indonesia sehingga menjadi lebih baik. Kalau kita melihat bagaimana cara mereformasi itu, kita melihat bagaimana merubah kultur internalnya sendiri. Misalkan berbagai macam kasus atau isu yang muncul di media sosial dengan berbagai macam perilaku oknum-oknum itu, kalau perlu 2.000 orang kepolisian RI yang melanggar itu langsung dipecat aja sekalian, sehingga itu salah satu yang bisa menunjukkan bahwa kita sedang melakukan reformasi atau kita sedang melakukan pembersihan terhadap lembaga kepolisian Republik Indonesia itu. Tapi kalau itu hanya bila ramai di media sosial saja tapi tidak ada tindak lanjut lebih daripada Kapolri, ya publik pasti akan bertanya-tanya lagi di mana penegakan hukumnya. Karena tidak jarang di media sosial ini banyak muncul kasus-kasus yang tidak puas terhadap penyelesaian hukum atau penegakan hukum, baik itu di kalangan lapangan di demonstrasi maupun di laporan-laporan masyarakat yang masih banyak mandek maupun tidak berjalan dengan semestinya. Yang kedua, aspek ke dalam itu harus membersihkan yang pertama dari unsur-unsur oknum yang melakukan misalkan menerima suap, misalkan melakukan mengonsumsi narkoba atau bahkan mengedarkan atau menjual, termasuk yang ramai di media sosial. Yang ketiga itu adalah bagaimana laporan-laporan masyarakat yang ribuan itu bisa segera untuk dilaksanakan penegakan hukumnya. Dan penegakan hukumnya itu tentu tidak memerlukan atau tidak mengindikasikan adanya dugaan-dugaan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum pengusaha yang berhadapan-hadapan dengan masyarakat, misalkan konflik tanah, konflik daripada rumah atau bangunan bisnis dan lain sebagainya. Jadi saya minta bahwa di sini adalah Mahfud MD dalam hal ini sebagai Menko Polhukam harus segera mengambil tindakan cepat bagaimana
mereformasi Kepolisian Republik Indonesia dengan pintu masuk adalah mengaudit yang disampaikan PPATK 155 triliun, dan yang kedua adalah mendalami bagan 303 konsorsium Sambo itu menjadi alat untuk membuka kepada publik apa yang terjadi sebenarnya, dan aliran-aliran itu kepada siapa saja, baik kepada oknum-oknum yang ada di bagan-bagan itu maupun di luar oknum-oknum bagan tersebut. Jadi saya rasa disitulah Mas Gigi, bagaimana melakukan reformasi Polri itu lebih rigid kepada teknis. Silahkan itu Menko Polhukam bisa mengajak atau menggandeng seluruh komponen penegak hukum dan komponen di luar penegak hukum yang ada, lembaga-lembaga, misalkan lembaga-lembaga yang ada di luar daripada pemerintahan, untuk bahu-membahu menyelesaikan, mengurai daripada benang ruwet yang ada di kasus aliran uang Sambo 303 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sejauh ini di online kita tadi ada sekitar 200 orang yang join, dan tersisa sampai hari ini ini 70 orang. Jadi masih peserta di luar online di online kita seperti itu. Nah, sebelum saya kasih ke floor, ada yang sudah join di kita melalui online adalah Bung Benjamin Saiman. Benjamin, selamat. Ya silakan Bang, lanjut. Di luar Jawa, jadi punya urusan Sambo kecuali yang tidak tambah legal ya, menggunakan oknum itu sudah punya, dan ada yang bisa saya laporkan. Ya, kalau tidak diproses ya nanti saya berikan sidang terbuka. Tapi kalau yang ini kita tunggu investigasi Tempo, mudah-mudahan akan keluar dari tentunya, sehingga kita bisa lebih mengawal prosesi dibahas atau perkembangan. Itu aja yang terima kasih. Terima kasih Bung Bonyamin. Ada sedikit trouble, tapi trouble teknis audio yang nggak terlalu kencang, tapi sebenarnya beliau menjelaskan soal bahwa temuan-temuan beliau terkait soal
data gratifikasi, kemudian yang lain itu sudah diberikan pada Tempo kalau nggak salah ya, dan itu akan dipublish diserahkan ke KPK juga ya. Jadi itu, jadi saya pikir itu temuan menarik dan mungkin mohon maaf khususnya Bung Benyamin yang ada di PN Jakarta Pusat karena ada trouble teknis kita tidak secara jelas ya mendengar dan menerima apa yang disampaikan ini. Tapi setidaknya adalah komitmen Bung Benyamin sebagai satu bagian dari tanggung jawab warga negara terhadap persoalan-persoalan yang selama ini menjadi problem konstitusi dan hukum di Indonesia. Nah, sebelum kembali ke para pembicara, saya kasih kesempatan 5 pembicara, singkat aja 1 menit, paling enggak singkat aja ya. Nanti saya akan kasih ke pembicara, silakan. Terima kasih moderator. Saya rasa polisi jelek itu, buruk itu sudah dari zaman dulu. Ingat nggak, dulu waktu kita kecil ada istilah jiko. Jadi dulu polisi jalanan tapi ya. Nah terus pada saat setelah masih bergabung dengan TNI, saya tahun 90-an pernah diajak oleh satu teman saya tentara, dulu masih gabung, ke tempat judi di Jakarta. Tempatnya juga beberapa tempat di Pancoran situ. Ada yang di belakang pasar, ada yang di Loket Telkom gitu ya. Tapi belakangnya ada pintu naik ke atas, itu banyak ya main judi. Dan dulu yang ambil jatah kebanyakan tentara. Lalu akhirnya setelah dipisahkan, jadi dan juga ke tempat-tempat diskotik itu dulu yang dapat jatah untuk keamanannya setiap bulan itu tentara. Polisi diajak juga sih, gitu. Tapi porsinya kecil. Dulu nggak ada polisi berani sama tentara dulu. Begitu berganti, dipisahkan dari ABRI, polisi berani nangkap TNI yang ketangkapan di diskotik. Bawa ke KTA dia, kata anggota. Disitulah mulai tentara jatahnya hilang dari tempat perjudian, pelacuran, narkoba dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya persoalan yang sudah dari zaman dulu, dan lebih bahayanya lagi, lebih hebatnya lagi setelah kasus rekening gendut dan buku merah tidak terbongkar, tidak terusut sampai ke sumbernya, tidak ada tindakan hukum. Akhirnya kesini makin lama makin berani dan makin besar. Di kasus rekening gendut yang diungkap sama Tempo kan hanya beberapa orang. Tapi yang saya dapat informasi dari PPATK itu adalah waktu itu aja udah 1.500 rekening. Bayangin 1.500 polisi punya rekening gendut. Tapi tidak terungkap. Jadi inilah saatnya kita untuk melawan oknum-oknum jahat yang sudah berkolaborasi sedemikian rupa, baik dari pengusahanya, jaksa, PPATK-nya kan baru berani buka sekarang, kenapa nggak dari dulu? Dari KPK-nya, dari polisiannya, dan lain sebagainya. Saya rasa itulah saatnya kita bergerak untuk melawan dan membongkar sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fenomena Sambo ini, mengapa ini kan negara hukum, ya? Kan negara hukum, iya. Kalau sudah jelas ini pembunuhan secara berencana, ya ini mestinya harus dihukum mati. Ya, jadi hukum di Indonesia ini supremasinya sudah tidak berjalan sama sekali. Gimana? Katanya negara hukum, tegakkan hukum. Ya, itu supaya negara ini diakui oleh negara lain bahwa supremasi di negara Indonesia ditegakkan betul-betul. Ternyata hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini harus dirubah fenomena ini. Ya, mestinya harus stabil, ke bawah juga
tajam, ke atas juga tajam. Siapa yang salah dihukum sesuai dengan kesalahannya itu. Nah, ini sekarang semua eksekutifnya mandek, yudikatifnya mandek, legislatifnya stagnan, semuanya stagnan. Gimana ini? Jadi solusinya gimana untuk merubah negara ini supaya supremasi hukum ditegakkan betul-betul? Siapa yang salah, orang kecil ya dihukum, orang besar ya dihukum. Itu baru the best Indonesian. Terima kasih. Terima kasih. Saya khusus ke panelis pertama itu Iskandar Sitorus. Tadi Bapak mengatakan profesional Kapolri itu Bapak mengatakan kita percaya dengan profesional Kapolri. Yang ingin saya konfirmasi adalah tadi Bapak bilang mengatakan kasus Sambo membuka tabir kasus sebelumnya, pembunuhan sebelumnya. Apakah itu termasuk pembunuhan FPI di kilometer 50, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan khususnya Pak Lin, kami ingin menyampaikan bahwa beberapa bulan kita melakukan ini, saya melihat masih jauh panggang dari api untuk penyelesaian ini. Mengapa? Karena memang belum ada substansi yang terpenting untuk merubah ini masuk di dalam antar lembaga, itu DPR, Presiden, pada hukum. Nah, harus masuk, yaitu masyarakat masuk di dalam lingkaran itu. Mengapa? Memang sempat ya wawancara yang menjadi harapan bagi masyarakat, terutama masyarakat intelektual, pada saat ada dialog Kapolri dengan pimpinan Kompas. Di situ dengan mengatakan, walaupun tidak tegas, saya lihat sudah nggak jelas itu, Kapolri mengatakan bahwa akan diselesaikan ya perbaikan Polri ini dengan presisi dan humanis. Presisi dan humanis bagi kami seorang Islam itu ini sangat mendalam sekali. Karena kalau saya lihat di kamus Inggris itu jelas ya presisi itu seperti apa, tetapi paling nggak di kamus bahasa Indonesia itu meliputi prediksi, transparansi, dan berkeadilan. Satunya apa saya lupa. Ini sangat tepat sekali, sangat daging gitu ya. Kalau di dalam Islam itu ada namanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang bersumber dari Allah pasti benar. Fala takunanna minal mumtarin, dan kamu ada keraguan. Dan perkataan presisi dari Kapolri dan dan humanis itu memang sangat bagus sekali, tetapi sangat tidak mungkin ya melihat keadaan seperti ini karena ada faktor politik yang sangat tidak bisa dilakukan. Apa? Ini kan Satgasus ini kan sudah ketahuan seolah main di gangster sendiri di luar Polri. Nah, umat ini melihat bahwa ada persetujuan antara ya Jokowi sebagai atau katakanlah Jokowi atau dengan rezim gitu ya, dengan Polri ini untuk memberikan kebebasan melakukan di dalam masalah keuangan, masalah masalah politik, sehingga mengatakan bahwa terserah kamu mau cari dengan cara apapun, yang penting politikku aman. Kira-kira masyarakat menangkap seperti itu. Nah, sehingga kalau ini tidak masuk, ada oknum dari masyarakat di dalam mengontrol ini, tidak mungkin akan terjadi satu karenanya saya kira ini harus sangat menjadi kepastian bagaimana rakyat ini diberikan sebagai hak untuk menjadi kontrol, karena DPR itu kan sudah tidak ada harapan bagi orang. Siapa yang tidak tahu bahwa DPR itu walaupun ada orang hebat di DPR, dia tidak akan mampu. Karena apa? Bang sendiri sudah mengatakan bahwa di DPR itu satu partai itu dibayar 1 triliun. Mau ngomong apa dia tidak akan bisa. Jadi ini ada masalah-masalah besar, tidak bisa diselesaikan kecuali ada masyarakat bersatu ya, dengan kumpul-kumpul seperti ini harus kemudian timbul menjadi satu bukan people power lah, tapi diakui pemerintah untuk memberi masukan-masukan seperti ini, sehingga
tidak bisa dilakukan kezaliman, dilakukan misalnya, maaf ini sekali terakhir saya sampaikan bahwa ini akan ada rahasia umum bahwa pada saat itu seorang pejabat menghadap Jokowi mengatakan bagaimana ini menghadapi Habib Rizik, Pites baik. Ini ada suatu hal yang sangat luar biasa. Ini kan bukan rahasia umum gitu. Nah ini sekali lagi kalau masyarakat tidak masuk di dalam penyelesaian seperti ini, saya kira sebentar lagi malah gangster ini akan lebih kuat mengontrol negara, mengontrol sistem. Jadi kita ini sekarang bukan hanya sekedar masalah sistem dan orang. Sistem belum kita bicarakan, moral orang bagaimana memperbaiki. Nah saya kira mungkin ini PR rakyat Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih. Haris. Jadi gini Pak pembicara semua, sesuai tema yang kita angkat hari ini, lacak dan tindak sumber aliran uang 303 Sambo. Saya kira tadi sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Dr. Kudri Sitompul, ibarat main bola, bolanya itu sudah di depan gawang, sudah melewati kiper. Karena PPATK itu kan semuanya sangat jelas, diumumkan ke publik. Ada uang yang senilai 150 triliun yang bersumber dari 303. Aliran uang itu sebut jelas sama PPATK, diantaranya ditujukan kepada sejumlah oknum di Mabes Polri. Artinya sumber dan aliran itu sudah jelas. Nah sekarang ini kan pertanyaannya, bolanya sudah di depan gawang, tidak ada satu institusi menembak bola itu supaya masuk ke dalam proses penyidikan kemudian diadili. Nah sekarang kan tanya kemana aja? Aliran kan jelas, alirannya oknum Polri satu. Nah aliran yang lainnya kemana, ini yang perlu kita desak institusi hukum, dan ini menjadi tanggung jawab dari Presiden Joko Widodo, bukan dalam rangka mengintervensi hukum, tetapi memimpin penegakan hukum supaya kasus ini benar-benar dibuka seterang-terangnya dan diadili para pelakunya. Jangan sampai penegak hukum kita, Polri kita, Kejaksaan kita, Mahkamah Agung kita, KPK kita terlibat dalam mafia Sakosa ini. Nah sekarang saya berharap sekali para pembicara ini, bagaimana kita bekerja sama mendesak seluruh penegak hukum yang ada ini. Kalau kita berharap kepada institusi Polri itu tidak makin, ibarat kata itu berharap ya hujan naik ke atas lah, nggak mungkin lah, karena sudah disebutkan jelas bahwa di antara aliran sejumlah oknum di Polri. Nah sekarang kita minta kepada Kejaksaan, kepada KPK, dan khususnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara untuk memimpin, mengarahkan Kejaksaan Agung supaya mengungkap siapa yang menerima aliran uang 3 senilai 1 triliun ini. Kalau tidak ya begini, ini negara mau jadi apa? Lembaga sekredibel PPATK semuanya itu nggak diapa-apain. Bahkan KPK saja untuk melacak aset orang, melacak proses money laundering yang terjadi terhadap yang dilakukan oleh seorang koruptor pun meminta bantuan ke PPATK. Sekarang PPATK tanpa diminta sudah menyampaikan laporan dan mengumumkannya ke publik. PPATK itu sekali lagi bukan lembaga swadaya masyarakat, bukan lembaga masyarakat sipil. Ini lembaga negara, lembaga yang dibentuk sebagai institusi intelijen keuangan negara. Kalau semuanya itu sudah kita nggak bisa bisa diapa-apakan lagi, untuk apa lagi di negara ada, Pak Alvin. Jadi saya kira begini, dan kita ini diskusi hari ini bukan dengan ada mencari gosip, karena sadar pada resmi yang disampaikan oleh PPATK.
Saya berharap kalau minggu depan ada waktu, kita bersama-sama datang ke PPATK, memberikan dukungan dan dorongan, berpartisipasi untuk mengungkap siapa saja penerima aliran uang 155 triliun. Bongkar. Apakah mengalami pencapaian? Apakah ada pejabat negara? Kan Presiden Jokowi juga tidak mau mencuriga juga. Jangan-jangan mengalirnya muter lagi ke dia. Jadi supaya Presiden clear, Presiden harus memerintahkan atau memimpin kejaksaan supaya membuka kasus ini. Terima kasih. Oke. Mungkin dari para audiensi akan kita kasih ke pembicara 35 menit untuk jadi tes. Oke, tes. Ya, makasih ya. Jadi saya rasa gerakan-gerakan ini semua sebenarnya adalah suara masyarakat ya. Mayoritas masyarakat itu merindukan perubahan hukum ya. Karena yang mereka lihat ini hukum bukan panglima, tapi oknum-oknum pengendali negara ini adalah pemilik pengusaha-pengusaha kelas kakap yang mainin, yang dikenal 9 naga lah di situ ya. Kenapa saya mulai menggunakan kata-kata 9 naga? Karena taipan-taipan ini kita udah tahu siapa. Jadi contoh, ya kan judi online. Judi online itu udah brosurnya udah ada, udah keluar. Siapa yang terlibat sebenarnya udah ada, dan ketika tidak disanggah oleh kepolisian, itu kita bisa berpikir kenapa kok nggak disanggah ya. Jadi contoh ada 2 yang beredar. Yang pertama adalah yang jalur dari Ferdy Sambo, di mana jalur dari Ferdy Sambo itu bercabang ke 2 Kapolda, 3 Kapolda, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur, Niko Afinta, sama Kapolda Sumut ya. Itu dari jaringan yang di luar kota. Nah, beredar pula yang kedua ya, beredar pula brosur yang kedua yang dimana katanya dibawa kabar eskrim. Oke. Nah, yang dibawa kabar eskrim itu katanya Jerry Hermawan Lo, JHL lah di sini ya. Nah, saya ketemu sama JHL seperti yang tadi saya cerita, orangnya sih mengelak. Dia bilang dia nggak melakukan judi online, tapi dari sumber-sumber yang saya dapat, katanya dia yang jualan private label 5 miliar untuk ikut grupnya dia di situ ya. Nah, ini saya nggak menuduh, cuma maksudnya adalah dengan beredarnya seperti ini kan menjadi probable cause untuk kenapa tidak dilakukan penyidikan. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya, kita nggak menuduh 1 orang atau 2 orang, nggak sebenarnya. Kita mau polisi sebenarnya kan proaktif dong. Ya, apalagi yang jaringan Ferdy Sambo disebut loh, ada Kapolda Metro, contoh Fadil Imran, Niko Afinta. Kita tahu mereka bagaikan raja kecil, yang dimana kasus-kasus yang melibatkan uang besar tuh nggak ada yang jalan loh. Saya kasih tahu teman-teman loh. Ya, jadi Fadil Imran itu saya bilang kasus investasi bodong yang saya tanganin, yang saya tahu aja, itu Raja Sabta Oktohari mahkota 7,5 triliun tidak jalan, mandek. Kasus Mina Padi mandek, kasus Narada mandek, itu yang triliunan semua. Nah, ini kita pertanyakan, ya polisi itu kan tugasnya mengamankan penjahat, tapi kenapa kok terhadap yang kelas kakap ini kumpul, dan kenapa kok dia tidak pernah ada tanggapan? Ini loh pertanyaan saya. Ya, jadi dari masyarakat ini sudah ada pembicaraan, sudah ada dugaan-dugaan, dan sudah ada pikiran-pikiran yang tuduhan lah, anggaplah ya. Nah, ini kan seharusnya tugas dari kepolisian, terutama kalau di tingkat Polda, Kabid Humas, untuk menjelaskan, oh itu tidak ada, ini nggak benar, maksudnya begini. Ini yang saya lihat sampai detik ini tidak pernah ada satupun klarifikasi. Ini yang menjadi pertanyaan.
Ya tidak ada yang pernah berani menyebut nama-nama tersebut, terutama nama JHL itu nggak ada yang berani menyebut nama JHL. Karena apa? Kedekatan dengan Iwan Bule. Iwan Bule kita tahu ya. Jadi PSSI itu kita kemarin lagi pesta pertandingan sepak bola, itu ada baju di mana di situ mengiklankan dan secara terang-terangan kalau nggak salah SBO Bet atau SBO Online deh itu ya, yang dimana itu adalah situs judi. Kok terang-terangan seperti itu yang saya bingung ya. Jadi teman-teman ya kan, saya cuma kasih tahu pembiaran pidana adalah pidana. Jadi kalau polisi tidak mau mengusut, sebenarnya polisi itu secara tidak langsung sudah melakukan perbuatan pidana. Ya ini yang saya belajar di kuliah hukum. Ya pembiaran itu nggak boleh ada pembiaran pidana. Ya Junto 55, Junto 56 ikut serta pembiaran itu nggak boleh. Jadi saya ingin kalau memang Kapolri, Kapolda ingin Indonesia bersih, jangan cuma pencitraan di surat kabar atau di Kompas. Ya. Saya aja yang punya data-data nggak pernah sekalipun dipanggil untuk ditanyakan. Ini yang jadi pertanyaan teman-teman. Saya yang punya rekaman aja nggak pernah dipanggil. Ya, tetapi narasumber saya ada satu yang pada yang itu dipanggil, makanya kemarin dia buka suara, dia sebut satu hal, ditangkaplah M. Fajar. M. Fajar itu adalah info dari narasumber saya. Tetapi saya masih punya banyak lagi. Dan kita tidak pernah diklarifikasi. Ini loh, ya jadi kalau ditanya siapa yang pinjam jet, itu bukan Robert, tapi si J itu yang punya, yang memberikan. Karena apa? Kedekatan dia dengan si Sally. Sally itu istrinya dari Hendra Kurniawan. Ketika si J itu masuk penjara, Sally itu yang ngerawat di dalam tahanan. Saya kasih tahu. Ya jadi kita tahu kita dapat sumber. Kita nggak mau menuduh. Tapi seharusnya yang dilakukan oleh polisi, ketika ada lead, harusnya diselidiki. Tugas polisi diatur oleh undang-undang, oleh KUHAP, penyelidikan. Kenapa nggak dilakukan? Pertanyaan saya. Kok yang dilakukan malah ITE mulu gitu kan? Saya bingung. Yang punya informasi mau dipidanakan. Seharusnya yang punya informasi itu jadi whistleblower. Itu kalau pemerintahan benar mau Indonesia menjadi bersih. Ya kalau tidak, berarti apapun perkataan dari mereka, sorry, saya anggap pepesan kosong, pencitraan aja. Sekian. Terima kasih, Bung Iskandar. Tadi ada Bapak bertanya, mohon maaf Pak, saya tidak sampai kepada tindak teknis mereka. Saya ngajak Bapak tadi berpikir tentang surat perintahnya Pak. Karena kaitan terhadap kinerja dan anggaran negara. Dua hal itu punya sanksi dan punya reward kalau dilaksanakan dengan baik. Tapi kita sebut hari ini begini untuk kawan-kawan semua. Seboleh-bolehnya manusia ada sisi putihnya. Seputih-putihnya manusia ada sisi bolehnya. Kami yakin bahwa di antara Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, Pak Sigit, dan di DPR ada yang baik. Gitu. Kami yakin orang baik ini akan mendorong tuntas persoalan ini. Kalau ukuran kami adalah mau PPATK bilang 155 triliun uang judi beredar, kalau polisi nggak kerja, kalau jaksa nggak kerja, karena itu pidana umum, nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Nggak mungkin yang kerja Pak Multi atau Pak Lim yang di depan ini atau Pak Uco sekarang hadapi, nggak mungkin. Biarpun beliau adalah orang-orang suci, karena tidak punya kewenangan. Kelebihan PPATK, mereka terlalu baik mengungkapkan hal baik di hadapan orang-orang jahat. Itu dia. Jadi yang pusing itu kita. Akhirnya Pak Mahfud tadi ngajak rame-rame ke PPATK. Analisa kami, akan ada lembaga atau institusi negara, baik itu lembaga atau kementerian, yang mendorong investigatif audit agar BPK melakukan audit terhadap pola di institusi polisi itu. Saran kami, Pak Sigit yang mengambil langkah itu sebelum beliau kececeran dan atau terciprat kotoran-kotoran orang oknum di Polri. Namun
gejala itu kami mau lihat ada enggak. Insya Allah dari pertemuan ini kita melihat makin ada. Dan hari ini kita dengar BAP Mabes Polri itu ternyata sudah lengkap penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap tindak pidana pembunuhan entah direncanakan dan lain-lain itu sudah lengkap. Kemarin sempat 2 minggu saya dihajar ke Mamoti. Wah, kenapa nih dibalikin jaksa men? Justru saya bilang, kalau kalian nggak tahu soal proses penuntutan pidana, jangan boleh menghakimi. Kalau dari Mabes Polri langsung ke kejaksaan diterima, itu yang kita harus heran. Namun kalau dibalik diberi petunjuk, itu yang benar. Hari ini sudah diakui jaksa, sudah lengkap datanya. Nah, seperti inilah kira-kira mau dilencengkan opini, mau biarkan, mau ini ada analisa Amerika terlibat dan lain-lain. Gak usah percaya. Kasus Sambo adalah bunga-bunga menunjukkan ada yang keliru sejak Satgas Sus Polri dibentuk Pak Tito Karnavian. Baru sekali ini sejarah diantara Kapolri berani membentuk. Akhirnya Pak Idam Aziz ikut-ikutan menjustifikasi mengeluarkan surat perintah yang setara. Kecemplunglah Pak Sigit ikut-ikutan tanda tangan, ikuti yang lama. Nah, harapan kita Pak Sigit cuci tangan, perbaiki kesalahan. Ini saran kita kepada Pak Sigit atau kepada Komisi 3 DPR RI. Namun kalau melihat besarnya 155 triliun uang mengalir, kami nggak yakin ada yang dalam waktu dekat melakukan itu. Percayalah, kejahatan hari ini masih ada 15 tahun lagi peluang untuk dilakukan proses penyelidikan dan atau penyidikan. Jadi jangan kesal kita kepada Pak Kapolri sekarang, kesal kepada Pak Idam, kesal Pak Tito. Nanti akan ada saatnya mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Di gedung BPK itu Pak, ribuan orang itu auditor, kepalanya itu pecahnya banyak. Kepentingan politik di atas iya Pak, ayak Golkar, PDIP, Demokrat dan lain-lain. Tapi percayalah, yang ngelola namanya investigasi, menghitung, menelisik, itu bukan orang partai Pak. Orang nakal seperti kita banyak, lebih nakal dari kita banyak. Kita belum pernah bisa memenjarakan orang membuktikan dia korupsi. Teman-teman yang di BPK banyak sudah dibuktikan. Keluarga besar Atut masuk, keluarga besar Gubernur Sumatera Utara masuk, pakai audit. Bukan kayak hanya sebatas kawan-kawan di Kuningan nangkap orang OTT atau ikut bersama OTT dari online masuk, itu mah gampang. Namun membuktikan orang korupsi dari audit itu 100% lebih sulit ketimbang OTT. Jadi kami tidak pernah bangga dengan kalau ada korupsi dengan OTT, tapi membedah laporan hasil pemeriksaan lalu menjadi tersangka koruptor itu yang paling ideal. Nah, itu saran dari kami untuk kawan-kawan di ruangan ini. Kami yakin akan ada orang baik di Republik ini, apakah itu Pak Presiden, apakah Pak Mahfud, apakah DPR, apakah Pak Kapolri, berani mengajukan permintaan dilakukan investigatif audit kepada BPK sehubungan dengan lahirnya surat perintah lahirnya Satuan Tugas Khusus Polri. Tapi pesan kami juga kepada Pak Presiden, Pak Mahfud MD dan Pak Kapolri serta DPR, jika tidak menempuh upaya itu, kami mau mengatakan momentum emas Anda buang dengan sia-sia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Irul. Langsung aja seperti yang saya sampaikan. Sangat menarik apa yang disampaikan juga Bung Haris Rusli Moti, bahwasanya bagaimana masyarakat ini menindaklanjuti apa yang harus dilakukan untuk penegakan hukum di Indonesia. Kalaupun kepolisian Republik Indonesia seperti yang tadi disampaikan sama Bang Iskandar ini, kalau Kapolri tidak mau mengambil momentum ini, biar masyarakat yang mengambil momentum ini bersama penegak hukum yang lain. Itu bisa kejaksaan, bisa PPATK,
bisa KPK, bisa Mahkamah Agung, bisa BPK, maupun Menkominfo kalau ada keterkaitan dengan judi online 303 maupun OJK, Bank Indonesia, semua bisa dilibatkan. Dan ini publik yang seperti disampaikan tadi adalah menjadi fungsi kontrol yang sebenarnya, bukan hanya pendorong. Tetapi jangan lupa bahwasanya momentum ini adalah momentum baik untuk penegakan hukum di Indonesia dan momentum untuk mereformasi Polri yang sebenar-benarnya, sehingga tidak melebihi batas kewenangannya seperti melakukan tindakan-tindakan lebih daripada militer itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dua permintaan. Minta di audit BPK sama apa namanya 1,5 triliun temuan PPATK. Untuk audit, permintaan untuk audit BPK, menurut saya BPK ini dalam, kalau kita baca auditnya kurang mantap, kurang bagus sebetulnya. Tapi kalau minta permintaan itu lebih bagus BPKP. BPKP itu lebih cerdas orangnya, tidak politik. Kalau BPKP ini politisnya, duitnya juga, jadi nggak begitu ini, nggak begitu apa namanya, nggak begitu baik, gitu ya. Tapi kalau udah diaudit, BPK itu terbuka hasilnya. Tapi BPKP diaksikan kata KPK, diaksikan. Nah itu juga kelemahannya, gitu. Tapi BPKP itu lebih mantap kalau melakukan audit investigasi dibandingkan BPK, karena memang orangnya lebih pintar, lebih cerdas, gitu ya, sumber daya lebih bagus, gitu ya. Dan mereka selalu minta. Kalau BPK kan rutinitas kerja mereka melakukan itu, tanpa diminta juga seharusnya mereka melakukan, gitu. Tapi saya kira BPK kasus-kasus yang kayak polisi ini selalu menghindari. Pasti menghindari, biar pemerintah nggak akan mau kayak gitu. Tapi ya, tapi memang harus diaudit. Kalau menurut saya sih audit, tapi bentuk audit serba apa namanya warna-warni. Ada BPK-nya, ada BPK-nya, ada publik. Itu yang diperintahkan oleh Kapolri. Itu akan bersih tangannya nanti. Tapi kalau hanya BPK dicurigai juga nanti. Tapi kalau dibentuk tim beberapa lembaga dan dimasukkan masyarakat sipil, itu lebih bagus, gitu. Nah, PPAT yang 1,5, gitu ya. Bagaimanapun juga, mereka juga apa namanya kelihatannya memang mandek, gitu ya. Untuk apa namanya nggak akan mengeluarkan data inilah, gitu ya. Memang data udah lengkap, gitu ya. Kalau mereka akan mengeluarkan data ini, karena kita tahu duit fungsi polisi itu dari mana-mana. Gitu. Jadi polisi ini selama reformasi berhasil mengirimkan kader di BNN, masa bikin narkoba, ini lembaga kayak KPK. KPK itu kan buat masyarakat sipil, buat masyarakat seperti kita. Tiba-tiba ngapain polisi jadi KPK? Polisi kan udah punya polisi pidana korupsi melalui lembaga polisi aja, ngapain masuk ke KPK? KPK itu punya kita sebetulnya. Tapi diintervensi, direbut yang namanya polisi. Jadi apa? Mandul. Begitu juga di PPAT semua. Dan semua di penyidik itu yang ada di lembaga penyidiknya itu banyak polisinya. Bagaimana mau ini? Mau PPATK mau melakukan sharing gitu kan? Iya, itu aja dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga closing dari teman-teman semua ya. Saya closing dari DKP 3. Begini, pendapat saudara Iskandar, pendapat saudara Abdulli, semuanya luar biasa. Saya melihat potensi Polri ini memang kuncinya adalah di reformasi. Itu reformasi Polri adalah harga mati yang harus kita angkat setinggi-tingginya lalu kita dorong sekeras-kerasnya. Kenapa? Mentalitasnya buruk sekali. 22 tahun lebih, ya kan? Polri ini sudah usianya ya selesai lah. Saya pikir harus direvisi. Ditambah kemudian, walaupun ada orang-orang baik di Polri, masih ada, tapi kebaikan itu nggak bisa apa. Iya, karena semua yang
berkumpul di sana itu adalah beberapa orang. Wa ma'adul mafurus, wa ma'adul jabatan. Nah, ujungnya saya sepakat dengan Iskandar. Mulai hancurnya Polri itu dari Satgas. Ingat betul saya ngomong pertama kali di tempat Irman. Saya bilang, yang bikin hancur Polri ini adalah Satgas. Karena sahabatnya seorang Tito. Saya ngomong Tito saya ngomong. Ketika sebelumnya Tito saya bilang. Karena Tito yang mengungkapkan keinginan dia menjadi wapres, maka dia rancang polisi ini menjadi kekuatan besar, ya, agar dia bisa bersanding dengan Tuhan, ya, agar dia bersanding dengan tetangganya. Kebetulan saya sana, ya, tapi saya yakin Polri adalah lembaga perlindungan sipil, masih ada harapan. Tito bukan siapa-siapa, Tito hanya pensiunan. Saya yakin polisi akan berharap lebih dari institusinya. Lebih baik dengan Tito dibanding dengan Polri. Betul tidak? Rakyat bersama, walaupun dia benci dengan polisi, tapi di hatinya ingin keadilan. Tidak mungkin rakyat akan berlomba-lomba mengajar Polres, tidak mungkin. Karena pasti rakyat akan bilang, Pak Polisi, aku di kampung kalau begitu. Pasti. Tetapi kita kasih pilihan sama Pak Sigit, Anda leadernya hari ini. Kami percaya Anda bisa tuntaskan kasus Sambo. Hukum sudah bersambung, hukum. Persoalan uang 3/3 kami juga yakin Anda tahu semuanya. Kami tidak tahu. Dan kami dengan teman-teman semua masyarakat akan berada di samping Anda. Kita benahi pelan-pelan atau secepatnya Polri ini. Ya, kami tidak takut kok. Kami tidak takut. Ya, memang siapa Sambo? Selesai kok. Bukti selesai. Janganlah berharap teman-teman Sambo untuk lindungi Sambo. Jangan berharap pada badan judi untuk lindungi Sambo. Karena kami rakyat akan berada bersama Polri. Tuntaskan ini bangsa ini, selesaikan kita semua. Saya KP3 ada di sini. Teman-teman Aspo di sini. Ya, Pak Kapolri, Anda adalah minoritas. Itu bahasa saya. Bahasa saya di WA saya. Anda adalah minoritas. Anda didukung oleh undang-undang yang luar biasa. Dan didukung oleh masyarakat mayoritas. Jangan sia-siakan kami. Walaupun Anda pernah tergoda, tergelincir pada waktu Anda sebelum jadi Kapolri, kami maafkan. Sekarang waktunya Anda memimpin. Atau tidak sama sekali, maka Anda termasuk orang-orang yang perlu kami hancurkan. Itu jadi kami. Kami cinta polisi, kami cinta negara, tapi kami akan ajak Bapak bersama-sama rubah isi Polri. Sekian, terima kasih. Pengawal presisi Polri, jadi itu sudah konsisten. Jadi teman-teman sekalian, karena waktu sudah selesai, ada hal yang menarik dari diskusi hari ini. Pertama adalah komitmen kita sebagai lembaga negara untuk melakukan kontrol dan tanggung jawab bersama terhadap persoalan-persoalan konstitusi dan hukum. Jadi apa yang terjadi di kepolisian ataupun yang lain, ini adalah bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari bela negara kita terhadap negara Indonesia. Tanpa itu, saya pikir institusi Polri, KPK, Mahkamah Agung, dan lain-lain ini tidak akan bekerja tegak lurus pada konstitusi negara. Ini yang menjadi satu perhatian. Yang kedua adalah komitmen kita untuk terus melakukan pembongkaran terhadap apa atau dugaan atau aliran atau laporan yang dilakukan oleh KPK sebesar 195 triliun ini kemana saja. Jadi bukti komitmen kita adalah memberikan dukungan pada institusi hukum untuk segera melakukan pembongkaran itu dan penyidikan. Siapapun harus segera tegas. Nah, karena sudah berakhir, kami harapkan dan terima kasih pada para pembicara, saudara dari Andaca, kemudian Pak Pusok, Bung Alvin, Bung Iskandar Sitorus, kemudian Asra Nasirul dan Benyamin
Saiman. Terima kasih atas pandangan dan statementnya dan kontribusi pada satu persoalan. Saya akhiri, terima kasih karya teman-teman sekalian yang di Robert maupun online. Selamat sore dan sampai jumpa di tema-tema Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup baik syukur. Gitu.